Halo, nama saya Kiki. Nama aku Diva. Halo, nama saya Andindula, biasa dipanggil Wiwi. Nama aku Leli dari Bogor. Namaku Tiara. Saya sekarang tinggal di BSD di Tangerang Selatan. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengusaha di bidang fashion, teman-teman. Aku ibu rumah tangga, mams anak satu, dan bekerja sebagai seorang dokter gigi. Saya asli Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sibuk jadi ibu rumah tangga dan juga dunia politik. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku saat ini adalah seorang ibu rumah tangga. Sebelum punya anak, aku dulu bekerja sebagai karyawan. Sekarang dulu tuh punya cita-cita kayak pengen tetap nemenin anak, tapi pengen tetap pegang uang gitu ya, makanya terjun di bisnis. Karena aku pengen bisa punya penghasilan sendiri tanpa harus meninggalkan anak-anak aku. Karena jujur aku pengen dapat keran rezeki baru, tapi tetap bisa sambil memberdayakan diri dan sambil tetap ngurus anakku di rumah. Jadi sebelumnya aku nggak punya pengalaman sama sekali di dunia bisnis. Aku belum pernah punya pengalaman berbisnis apapun sebelumnya, makanya alhamdulillah banget bisa dipertemukan sama perempuan berbisnis. Aku ngerasa di sini kita nggak cuma dapat sosialnya, kita ketemu banyak orang, kita juga bisa dapat ilmu dan dapat pundi-pundi tambahan deh. Jadi kemarin waktu pandemi tuh fashionku lagi terdampak, aku malah selamat nih gara-gara bisnis di perempuan berbisnis. Karena jujur di sini ngejalaninnya tuh jadi berasa lebih mudah karena kita bisa langsung praktek, bisa dapet tuntunan juga langsung supaya bisnis yang kita jalanin ini bermanfaat buat diri sendiri juga buat orang di sekitar kita. Selain pundi-pundi cuan tambahan, aku juga dapat partner dari berbagai wilayah di Indonesia, kayak Bandung, Bali, Kendari, dan Makassar. Udah dapat banyak banget, dapat ilmu yang bisa bantu aku untuk mengembangkan diri aku secara pribadi maupun bisnis aku. Terus di sini juga dapat teman-teman baru, dapat relasi tentunya, dan yang pasti aku dapat penghasilan tambahan yang bisa bantu aku buat jajan-jajan gitu deh. Kita juga bisa banyak belajar tentang apa saja dan belajar bekerja sama dengan baik dengan tim. Terlebih lagi di tim kita ada support system yang sangat hebat. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan cuan tanpa bisa keluar rumah dan juga tanpa meninggalkan keluarga. Halo, nama saya Kiki. Nama aku Diva. Halo, nama saya Andindula, biasa dipanggil Wiwi. Nama aku Leli dari Bogor. Namaku Tiara. Saya sekarang tinggal di BSD di Tangerang Selatan. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengusaha di bidang fashion, teman-teman. Aku ibu rumah tangga, mams anak satu, dan bekerja sebagai seorang dokter gigi. Saya asli Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sibuk jadi ibu rumah tangga dan juga dunia politik. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku saat ini adalah seorang ibu rumah tangga. Sebelum punya anak, aku dulu bekerja sebagai karyawan. Sekarang dulu tuh punya cita-cita kayak pengen tetap nemenin anak, tapi pengen tetap pegang uang gitu ya, makanya terjun di bisnis. Karena aku pengen bisa punya penghasilan sendiri tanpa harus meninggalkan anak-anak aku. Karena jujur aku pengen dapat keran rezeki baru, tapi tetap bisa sambil memberdayakan diri dan sambil tetap ngurus anakku di rumah. Jadi sebelumnya aku nggak punya pengalaman sama sekali di dunia bisnis. Aku belum pernah punya pengalaman berbisnis apapun sebelumnya, makanya alhamdulillah banget bisa dipertemukan sama perempuan berbisnis. Aku ngerasa di sini kita nggak cuma dapat sosialnya, kita ketemu banyak orang, kita juga bisa dapat ilmu dan dapat pundi-pundi tambahan deh. Jadi kemarin waktu pandemi tuh fashionku lagi terdampak, aku malah selamat nih gara-gara bisnis di perempuan berbisnis. Karena jujur di sini ngejalaninnya tuh jadi berasa lebih mudah karena kita bisa langsung praktek, bisa dapet tuntunan juga langsung supaya bisnis yang kita jalanin ini bermanfaat buat diri sendiri juga buat orang di sekitar kita. Selain pundi-pundi cuan tambahan, aku juga dapat partner dari berbagai wilayah di Indonesia, kayak Bandung, Bali, Kendari, dan Makassar. Udah dapat banyak banget, dapat ilmu yang bisa bantu aku untuk mengembangkan diri aku secara pribadi maupun bisnis aku.
Terus di sini juga dapat teman-teman baru, dapat relasi tentunya, dan yang pasti aku dapat penghasilan tambahan yang bisa bantu aku buat jajan-jajan gitu deh. Kita juga bisa banyak belajar tentang apa saja dan belajar bekerja sama dengan baik dengan tim. Terlebih lagi di tim kita ada support system yang sangat hebat. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan cuan tanpa bisa keluar rumah dan juga tanpa meninggalkan keluarga. Halo, nama saya Kiki. Nama aku Diva. Halo, nama saya Andi Willa, biasa dipanggil Wiwi. Nama aku Leli dari Bogor. Namaku Tiara. Saya sekarang tinggal di BSD di Tangerang Selatan. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengusaha di bidang fashion, teman-teman. Aku ibu rumah tangga, mams anak satu, dan bekerja sebagai seorang dokter gigi. Saya asli Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sibuk jadi ibu rumah tangga dan juga dunia politik. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku saat ini adalah seorang ibu rumah tangga. Sebelum punya anak, aku dulu bekerja sebagai karyawan. Sekarang dulu tuh punya cita-cita kayak pengen tetap nemenin anak, tapi pengen tetap pegang uang gitu ya, makanya terjun di bisnis. Karena aku ingin bisa punya penghasilan sendiri tanpa harus meninggalkan anak-anak aku. Karena jujur aku pengen dapat keran rezeki baru, tapi tetap bisa sambil memberdayakan diri dan sambil tetap ngurus anakku di rumah. Jadi sebelumnya aku nggak punya pengalaman sama sekali di dunia bisnis. Aku belum pernah punya pengalaman berbisnis apapun sebelumnya, makanya alhamdulillah banget bisa dipertemukan sama perempuan berbisnis. Aku ngerasa di sini kita nggak cuma dapat sosialnya, kita ketemu banyak orang, kita juga bisa dapat ilmu dan dapat pundi-pundi tambahan deh. Jadi kemarin waktu pandemi tuh fashionku lagi terdampak, aku malah selamat nih gara-gara bisnis di perempuan berbisnis. Karena jujur di sini ngejalaninnya tuh jadi berasa lebih mudah karena kita bisa langsung praktek, bisa dapet tuntunan juga langsung supaya bisnis yang kita jalanin ini bermanfaat buat diri sendiri juga buat orang di sekitar kita. Selain pundi-pundi cuan tambahan, aku juga dapat partner dari berbagai wilayah di Indonesia, kayak Bandung, Bali, Kendari, dan Makassar. Udah dapat banyak banget, dapat ilmu yang bisa bantu aku untuk mengembangkan diri aku secara pribadi maupun bisnis aku. Terus di sini juga dapat teman-teman baru, dapat relasi tentunya, dan yang pasti aku dapat penghasilan tambahan yang bisa bantu aku buat jajan-jajan gitu deh. Kita juga bisa banyak belajar tentang apa saja dan belajar bekerja sama dengan baik dengan tim. Terlebih lagi di tim kita ada support system yang sangat hebat. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan cuan tanpa bisa keluar rumah dan juga tanpa meninggalkan keluarga. Oke. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Halo. Wah, sudah ramai sekali hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk dengerin sesi hari ini. Boleh kenalan dulu nggak? Ini dari mana aja ya, teman-teman ya, asalnya ya? Wah, ini namanya udah diganti semua. Oke, ada yang dari Makassar, dari Kalimantan Timur. Halo, dari Jogja, dari Klaten, dari Bekasi gitu ya. Oke, dari Makassar. Oke, nih Cikarang, Bekasi, Purwokerto, Manado. Wow. Luar biasa hari ini teman-teman. Selamat berpuasa buat teman-teman yang puasa. Buat teman-teman yang bisa on cam, monggo. Yang nggak bisa juga nggak apa-apa, teman-teman. Hari ini kita bakalan sharing-sharing santai. Oke, wah, halo. Oke. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, teman-teman? Nah, hari ini kita mau cerita. Kita udah ada narasumbernya juga nih yang udah lagi ngumpet tuh dia. Terus nanti aku bakalan cerita-cerita, kita sharing-sharing gitu ya. Hari ini coba aku lihat ini perempuan semua kan udah bener ya. Jadi ini eksklusif buat perempuan doang soalnya gitu ya. Jadi semoga apa ya, segala keresahan, kegelisahan teman-teman bisa kayak saling kita bantu di sini ya, saling kita dengerin, kita bantu. Oke? Sebelumnya aku izin share screen dulu ya, teman-teman ya. Oke. Udah kelihatan kah slide-ku, teman-teman? Aman ya? Oke, sebentar. Oke, ini. 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 Oke,
Nah, hari ini apa sih teman-teman ya yang udah denger perempuan berbisnis tuh apa gitu ya. Sebelumnya aku boleh nanya dong, teman-teman bisa dijawab di kolom chat ya. Teman-teman di sini ada yang udah pernah bisnis atau baru mulai mau belajar bisnis nih? Kalian tipe yang mana nih? Kalian udah pernah berbisnis atau baru mau belajar nih gitu ya? Kalau yang udah pernah berbisnis biasanya kendalanya apa aja, teman-teman? Sedang berbisnis, oke. Sudah pernah, baru mau belajar. Aku udah pernah berbisnis, oke. Baru mau belajar, oke. Nah, ya hari ini kita nggak akan jauh-jauh belajar tentang bisnis sebenarnya. Sudah pernah Kakak tapi mau belajar lagi, oke. Oke, hari ini kita bakalan cerita-cerita tentang pengalaman bisnis, tentang eh, insight-insight dari narasumber, dari teman-teman kita di komunitas, kayak gimana pas mereka ngejalanin uh, bisnis nih sebagai seorang perempuan. Nah, tuh. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya aku pengen kenalin dulu nih, apa sih kita nih perempuan berbisnis ya, seperti namanya, yang kayak tadi aku bilang, ini khusus untuk perempuan. Di sini kita benar-benar dari Aceh sampai Papua, teman-teman. Kita dari berbagai daerah karena semua ini via Zoom, jadi benar-benar semua online bisa dari tempat masing-masing. Kita berbagi ilmu, menambah relasi, saling berbagi relasi, dan juga kita tuh juga ada peluang usahanya gitu ya. Nah, siapa aja sih kita teman-teman? Tadi kayak teman-teman yang udah lihat di depan tuh videonya dengan orang dengan berbagai macam background. Di sini juga nanti udah ada partner kita namanya Nikta Gina, dia salah satu public figure juga, dokter juga gitu ya. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang karyawan, ada juga yang pebisnis. Jadi di sini kita nggak tebang pilih ya, semua yang mau mulai berbisnis, mau belajar berbisnis kita welcome dengan senang hati. Oke teman-teman. Nah, cuman kenapa sih kita bikin perempuan berbisnis teman-teman? Ya kan pasti ada alasannya dong, latar belakangnya apa sih Ki gitu ya. Ya sebenarnya karena banyak keresahan gitu ya di aku juga gitu ya teman-teman aku, yang aku ngelihat tuh di pandemi ini tuh banyak banget yang berubah. Salah satunya misalnya kayak angka perceraian ini tinggi, ini statistik teman-teman di tahun 2021 itu meningkatnya sampai 53%. Itu gede banget ya. Di mana efek dari perceraian itu of course ngaruh juga ke finansial karena ceweknya jadi harus berdaya sendiri gitu loh dan nggak pernah tahu kan. Dan kadang-kadang cerai itu bukan cuma cerai tapi juga pas COVID ini karena ditinggal meninggal atau segala macam kan banyak banget korban nih dari si COVID yang memaksa nih perempuan untuk jadi seorang single parents itu yang harus menafkahi keluarganya gitu. Jadi kayak itu apa ya salah satu kegelisahan aku sih teman-teman. Terus apalagi sih ya selain itu di COVID ini juga banyak dampaknya teman-teman. Jadi kayak PHK nih lagi PHK gelombang kedua nih teman-teman yang mana banyak banget suami-suami yang di PHK yang perempuannya harus ikut bantu nih keuangan keluarga. Jadi kayak gimana ya cari apa ya kayak buat tambah-tambah gimana ya gitu ya. Jadi kayak emang di sini perempuan kayaknya harus mulai aware nih apalagi sekolah anak makin mahal. Jadi kita tuh udah mulai apa ya? Udah mulai aware kalau kapanpun gitu ya, ada hal faktor di luar sana yang harus banget kayak bikin kita tuh sebenarnya harus mandiri teman-teman. Akan lebih mudah ke jalannya kalau kita tuh udah bisa mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Syukur-syukur suaminya masih bekerja, kita nambah bantuan. Tapi kalau apapun yang terjadi, ya kita masih bisa survive. Itu kenapa dibuat perempuan berbisnis. Jadi kita pengen bantu teman-teman untuk memulai bisnis ini dengan cara yang lebih mudah. Tahu nggak sih kenapa ngomongin cara yang lebih mudah, teman-teman? Karena ini untuk teman-teman yang baru berbisnis, untuk info ya, 90% itu bisnis gagal di tahun pertamanya. Jadi aku kebetulan udah 10 tahun lebih di dunia bisnis, nggak gampang sama sekali teman-teman, percayalah gitu ya, untuk perempuan nih kayak kita kalau mau ngeset bisnis sekarang tuh mungkin butuh waktu tahunan untuk benar-benar stabil, dan itu juga resikonya besar gitu ya, potensi gagalnya banyak. Ada banyak faktor, nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, cuman aku pengen cerita-cerita nih, pengen nanya nih sama narasumberku hari ini, namanya Kak Gina. Ya, aku pengen tanya-tanya dong. Halo Kak Gina. Teman-teman semuanya. Hai Kak Gina. Maaf ya kalau suaranya agak goyang. Aman. Kak Gina kita boleh dulu kayak background gitu ya kan. Nah, coba Baik. Jadi hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya perempuan-perempuan cantik yang hadir pada siang hari ini.
Jadi aku Nikta Gina, background aku sekolahnya sih dokter ya. Profesinya alhamdulillah sampai sebelum pandemi masih jadi dokter sih ya. Kelak akan kembali menjadi dokter, doain ya mudah-mudahan ya. Terus tadinya penyiar radio, sekarang vakum dulu sementara. Terus aku juga ya masih kerja di dunia entertainment beberapa, pilih-pilih karena udah jadi emak-emak. Terus sama aku juga punya usaha, punya bisnis. Mungkin teman-teman ada yang mau beli kerudung nih buat lebaran, ada yang mau beli mukena buat lebaran. Lumayan, kan ini namanya perempuan berbisnis. Jadi aku boleh promosi ya kan? Bisnis aku boleh dong, ya benar. Kali mau beli-beli, monggo silakan seperti yang aku pakai ini pasmina instan ada di Trinikta ya. Terus kali mau buat takjil buka puasa, aku juga punya bisnis kuliner, alhamdulillah gitu. Jadi kayak adalah pokoknya berbisnis juga. Sama ya pekerjaan utama sebenarnya adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang tetap pengen eksis gitu aja sih, tapi nggak mau kemana-mana, pengennya di rumah aja gitu. Kak Gina, kalau di Ya. sini aktivitasnya banyak banget. Aku juga udah kenal Kak Gina udah lama. Aku tahu Kak Gina tuh aktif banget gitu ya, walaupun sebagai ibu dari 2 anak yang lucu-lucu gitu ya, tapi masih ini itu. Nah, kalau ini spesifik ke bisnis deh Kak. Dulu waktu awal berbisnis, itu langsung kayak lancar kayak jalan tol apa kesendet-sendet gitu? Bisa ceritain nggak sih kesulitan? Wow, lancar banget menuju keterpurukan. Dulu inget banget pertama kali itu tuh aku bikin usaha karena kan dulu kan aku kerja di dunia entertainment kan, yang mengharuskan harus make up gitu, terus harus pakai kayak bulu mata palsu. Dan aku anaknya tuh nggak cocokan gitu loh sama bulu mata, suka tiba-tiba gatel apalah, sampai terinspirasi aku bikin brand bulu mata sendiri yang notabene aku mau pakai juga sendiri buat syuting sambilan promosi gitu kan. Akhirnya ya udah, itu tuh benar-benar aku sebagai one man show sekali. Aku pergi ke Purbalingga sendiri karena Purbalingga kan emang kayak di situ pusat untuk rambut palsu, bulu mata palsu dan teman-temannya. Suaraku kedengeran kan, sinyal aku aman ya? Banget, aman banget. Oh, oke. Nah, terus habis itu akhirnya udah bertemu sama produsennya segala macam, terus kayak packaging semuanya itu aku urusin dari A sampai Z sendiri, sampai akhirnya begitu semuanya jadi, proses kayak itu udah mulai eranya sosial media tuh, udah bisa kayak jualan lewat Instagram, itu aku urus sendiri semua juga. Jadi ada yang beli, aku urus sendiri, aku packing sendiri, sampai akhirnya aku lelah sendiri. Lama-lama akhirnya usaha itu Ya. kenapa? Bukan untung malah lelah ya. Bukan untung malah lelah. Ya Allah, Hayati lelah sekali sampai akhirnya aku tidak sanggup menjalani usaha ini gitu. Akhirnya ya udah, bisnisnya juga belum grow banget, belum berkembang banget. Terus akunya juga udah kayak keteteran karena aku juga harus kerja yang lain juga kan. Sampai akhirnya udahlah, bulu matanya aku pakai sendiri buat syuting, dihabisin sendiri. Gitu, itu awalnya membangun bisnis. Sampai akhirnya membangun Trinikta gitu. Jadi Trinikta ini bukan bisnis pertama ya, maksudnya bisnis yang Bukan. Jadi Trinikta ini adalah bisnis yang kedua. Setelah aku berhijab, terus kemudian tiba-tiba kayak ada temen yang kayak punya usaha printing gitu. Dia tiba-tiba nawarin kayak, lu nggak mau ini punya usaha hijab apa kek, usaha printing gitu, printing hijab, gue punya nih gitu. Jadi akhirnya aku kolaborasi lah sama dia. Cuman aku sudah belajar dari pengalaman bahwa kayak kalau membangun bisnis itu tidak bisa one man show, at least berdua deh gitu. Akhirnya aku merekrut sepupu aku untuk bangun si Trinikta itu dari tahun 2017. Alhamdulillah ya sis, berat banget bikin bisnis ya, udah modalnya gede, terus balik modalnya lama, ya kan. Itu pun di tengah jalan aku udah sempet kayak, udah aja kali ya, aku udah gak sanggup nih, gitu. Tapi akhirnya dengan, apa? udah bendera kuning ya, pengen. Iya, karena kayak waktu itu berdua udah mulai keteteran, mau rekrut pegawai, tapi belum cukup gitu loh pundi-pundi untuk bayar gaji pegawai gitu. Jadi kayak gimana nih, tapi dengan kegigihan, dengan semangat yang luar biasa dari sepupu aku, akhirnya kayak, Kak, enggak Kak, kita pasti bisa, ayo Kak, kita pasti bisa. Kita berdayakan teman-teman sama saudara-saudara dulu, sama orang-orang rumah.
Akhirnya kayak ya udah alhamdulillah selamat berjalan sampai sekarang. Dan bayangkan dari tahun 2017 aku bangun Trimikta, sekarang udah 2022, berapa tuh dikuranginnya aku nggak juara Sempoa lagi, nggak bisa ngitung tuh. 5 tahun itu orang tim intinya baru 4 sis, ya Allah, mau nambah pegawai lagi kepentok di biaya ya udahlah berempat aja dulu kita bersama kita bisa lah itu. Kayak gini aku pengen tanya deh, kan nggak gampang ya bisnis, kayak Banget. udah padat banget gitu, jadwal udah siaran, ya udah endorse, ya udah segala macam. Kayak gini tuh tetap kekeh, cari terus peluang, coba hal baru, kayak ngulik sana, ngulik sini, apa yang bikin kayak gini tuh selalu modenya tuh kayak gitu rasanya gitu ya, selalu mencari dan selalu bekerja gitu ya. Iya, aku tuh orangnya ini, dikala aku sudah sampai di zona nyaman, itu justru bikin aku insecure. Jadi misalnya kayak aku, alhamdulillah waktu itu sudah settle jadi penyiar, sudah settle di dunia entertainment, terus kayak bisnis hijab aku sekarang udah lumayan settle. Itu justru bikin aku jadi semakin was-was gitu. Kayak ini tuh akan bertahan berapa lama sih gitu. Karena kan kayak seperti lagu ya, tak ada yang abadi gitu. Jadi kayak apapun, iya bener, apapun tuh tidak ada yang abadi gitu. Jadi dikala satu hal sudah settle, itu kayak membuat aku berpikir lagi, gue harus membackup apa lagi nih ya, gue harus bikin apa lagi ya gitu. Selain mengembangkan si yang udah settle itu, sama mencari kayak backup tambahan nih kalau misalnya terjadi apa-apa sama yang bidang-bidang aku yang lain gitu. Dan aku selalu nggak tahu ya, aku selalu percaya kayak kalau misalnya tiba-tiba ada muncul satu kesempatan, itu tuh nggak ada salahnya kalau kita mencoba gitu, karena kesempatan buat aku berpikir bahwa kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Jadi dikala misalnya ada tawaran yang menurut aku kayaknya aku mampu untuk melakukan, kenapa enggak aku coba gitu, seperti itu sih. Oke, emang selalu zonanya harus selalu dibikin di luar comfort zone ya, jadi kayak nggak shock amat gitu ya kalau lagi dijatuhin. Bener. Kalau kita terlalu nyaman nanti kita terbuai, begitu terjadi apa-apa terus kita langsung kayak panik. Iya. Oke. Nah, boleh ceritain sedikit nggak sih Kak Gina? Kak Gina nih salah satu member kita nih di komunitas bisnis ya. Kayak banyak juga bantu kita semua, dan apa sih yang Kak Gina rasa ini dari sisi kayak perempuan gitu ya? Apa yang Kak Gina rasa nih benefitnya setelah kayak sama perempuan berbisnis? Perempuan berbisnis apa ya? Mungkin awalnya itu aku gitu apa? Kenapa? Lebih gimana gitu nggak? Apa iya? Lebih happy atau lebih apa gitu? Apa lebih sih? Happy. Jadi ini ibaratnya itu adalah belajar dari pengalaman sebelumnya. Seperti tadi kan aku bilang bahwa aku bangun bisnis walaupun bisa dibilang kayak sekarang ini yang lagi settle bisnis aku adalah si Trimikta itu kan. Tapi dari tahun 2017 sampai sekarang anggota tim inti aku tuh cuma 4 orang gitu. Dan kalau misalnya aku mau nambah pegawai lagi, itu butuh biaya yang lebih besar lagi. Belum lagi kayak modal usaha aku aja untuk bikin si hijab itu gede banget kan. Kayak beli kain lah, pemotretan lah, bayar modal lah, apa segala macam. Nah jadi belajar dari situ, akhirnya kepikiran lah kayak komunitas deh jalannya untuk mengembangkan bisnis lebih luas lagi gitu. Bayangkan kayak perempuan berbisnis ini dalam waktu yang nggak terlalu lama, anggotanya sudah banyak, terus sama-sama punya visi misi yang sama-sama bergerak, akhirnya si bisnisnya growth-nya jadi lebih gede gitu. Nah itu yang bikin aku akhirnya kayak nggak bisa sih kalau pakai cara sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak memang kita harus saling bahu-membahu, harus kayak bersama-sama gitu ya. Untuk menuju ke satu misi yang kita tuju gitu. Ditambah lagi kan bisa dibilang kayak tadi tuh benar banget. Aku tuh termasuk orang yang setuju sekali sama apa yang dibilang sama slide pertama tadi dari perempuan berbisnis. Jadi abis aku menikah,
hal yang aku tanyakan sama suami aku pada waktu itu adalah aku masih boleh kerja apa enggak gitu. Kenapa? Karena ya itu aku tuh selalu dapat wejangan dari orang tua aku karena mama aku tuh tidak kerja. Mama aku tuh ibu rumah tangga doang. Terus habis itu yang kerja tuh benar-benar cuman papa aku. Terus ya mama aku suka cerita kayak misalnya tiba-tiba kondisi ekonomi yang buruk. Waktu itu kan ada kayak krisis tahun 98. Mama aku nggak bisa bantu ya, secara mama aku ibu rumah tangga, tapi papa aku kena PHK kerja gitu. Jadi kayak ya udah semua bergantung di papa aku gitu. Terus habis itu berkaca juga mama aku cerita kayak orang tua mama aku itu kakek nenek aku berarti ya. Jadi kakek aku kena stroke di umur berapa sedangkan istrinya tidak kerja. Jadi kayak gimana gue meneruskan kehidupan ini gitu. Jadi benar-benar kayak kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa bekerja, kenapa enggak? Apalagi sekarang kan eranya sosial media ya. Jadi bisa dari rumah aja kalau terjadi sesuatu, misalnya atau suami kena PHK, atau tiba-tiba ada yang pergi duluan, ya kan, segala macam, at least kita tuh udah punya bekal gitu untuk kehidupan selanjutnya bersama anak-anak mungkin gitu. Kalau kayak yang tadi aku cerita kan kita pengen di sini komunitasnya nggak cuma kayak sharing ilmu segala macam, bantu praktek langsung nih untuk kerjain bisnis, untuk dapat apa namanya pundi-pundinya juga tuh kayak tadi yang teman-teman ceritain. Nah, kalau di Kak Gina sendiri boleh ceritain nggak apa sih yang udah didapat nih sejak kayak membangun komunitas perempuan berbisnis? Pokoknya intinya selain mendapatkan pertemanan yang lebih luas ya dari Sabang sampai Merauke ya kan, nggak mungkin aku bertemu dengan wanita-wanita cantik yang lagi puasa yang mukanya tampak pengen es teh manis semua ini. Kalau nggak lewat komunitas perempuan berbisnis ini gitu, sama yang pasti ya namanya kan kalau berbisnis ujung-ujungnya pengen dong ya dapet cuan. Jadi alhamdulillah aku dari komunitas ini aku sudah mendapatkan cuan yang lumayan. Jadi jangan muluk-muluk maksudnya pengen cuan tiba-tiba hari ini dapat 500 juta, besok dapat 1 miliar, jangan ya sis ya. Pokoknya kita mulai sedikit-sedikit, yang penting jadi gunung. Kayak ini, aku udah dapat kayak 300.000, 500.000. Ada momen di mana aku dapat kayak 1 juta, yang kayak gitu-gitu loh, gitu. Yang penting kan kalau misalnya perempuan, apalagi kalau suaminya masih bekerja, at least kayak buat kesenangan sendiri nggak sih? Buat beli skincare, buat jajan-jajan cantik, buat bayar-bayar arisan gitu. Ya cukup lah jadinya kalau dikumpulin sedikit, kan lama-lama bisa menjadi bukit gitu. Jadi bener-bener selain dapat bisa bantu juga Kak Gina kan followersnya juga banyak banget yang kebantu ya di perempuan. Alhamdulillah. Oh iya kan, jadi yang aku happy, yang lumayan menyentuh di hati adalah kayak ada beberapa dari followers aku tuh yang pasca bercerai. Terus ada juga yang kena PHK kemarin tuh waktu masa-masa pandemi ya kan. Terus mereka kayak memberi testimoni, terima kasih karena dengan ini tuh aku akhirnya kayak bisa survive lagi gitu. Aduh happy deh. Jadi kayak ada nilai-nilai apanya ya? Nilai-nilai perempuan untuk berdaya bareng-bareng. Iya gitu. Jadi bukan hanya sekedar cuan gitu loh. Oke, ini teman-teman aku buka sesi pertanyaan untuk 2 orang aja karena waktunya terbatas. Coba kalau teman-teman ada yang mau nanya apapun tentang pribadi perempuan apapun, boleh tulis di kolom chat. Pertanyaan paling menarik akan aku kasih ke Kak Gina. Coba, ada nggak yang mau tanyain apa aja boleh kayak tentang cewek-cewek, tentang perempuan, tentang bisnis, monggo. Ini aja tuh ada yang bilang Nia Zulfa, belum pernah Mbak Gina mau belajar bisnis sebenarnya tapi nggak mau gimana mulainya, takut juga. Itu kayak semua orang ngalamin ya. Iya, aku juga takut sih. Lebih takutnya pasti kayak takut gagal ya nggak sih? Takut modalnya nggak balik, itu tuh pasti kayak semua orang yang berbisnis akan berpikir hal yang sama seperti itu ya nggak sih? Ya. Kak, share tentang marketing dong dengan keterbatasan modal. Kak Gina tuh ya, kalau marketing tuh dia paling smooth karena dia sebenarnya cuma ceritain apa yang dia rasain. Coba Kak Gina ceritain. Pokoknya intinya, aku itu kalau melakukan ibaratnya memarketing sesuatu, misalnya aku mempromosikan sesuatu gitu ya,
itu tuh based on apa yang aku rasakan. Jadi aku tidak pernah mengada-ngada, aku tidak pernah menambah-nambahkan atau mengurang-urangi gitu. Karena itu tuh akan berasa banget gitu. Aku berharap itu akan berasa banget ke orang yang mendengar atau melihatnya gitu. Jadi kayak sesimpel sekarang itu kalau mau promosi atau apapun teknologi sosial media tuh udah gampang banget. Udah bisa tinggal, halo, aku lagi pakai baju nih, bagus banget, ini hasil karya aku gitu. Jangan dipikir bahwa kayak kalau kayak gini mah gampang, followernya banyak banget. Enggak sama sekali. Aku juga mengalami momen-momen sulit gitu, maksudnya kayak sama seperti orang-orang lain yang juga jualan dari nol gitu. Bahkan aku follower yang 2 juta ini kadang juga kalau misalnya aku promosi sesuatu ada aja yang nggak nyangkut gitu. Tapi tetap kayak berusaha terus istiqomah, tetap kayak misalnya punya sesuatu yang harus dipromosiin, manfaatin semua teknologi sosial media. Bahkan di sosial media juga ada yang namanya pasang iklan atau apapun yang biayanya juga nggak gede-gede banget kok, bisa dari yang semurah itu gitu. Yang penting kayak kepintaran kita deh. Sama satu lagi menurut aku ya bergabung sama komunitas kayak gini, karena benar-benar itu tuh bantu banget teman-teman untuk bisa kayak ibaratnya jadi kayak gurita gitu loh. Jadi tangannya tuh makin banyak, yang menggerakkan tuh makin banyak gitu. Banget nih Kak, minggu depan kita ada sesi coaching marketing sosial media nih. Tuh, ya kan? Seperti itu. Ya. Bergabunglah di Perempuan Berbisnis karena nanti Anda akan merasakan kemudahan itu. Oke. Kak, satu lagi. Ceritain dong manajemen keuangan. Aduh, agak berat nih. Manajemen keuangan dalam bisnisnya, atau enggak ini aja deh sebagai IRT dalam mengatur keuangan pribadi dari suami dan pemasukan bisnis, gimana biar nggak kecampur-campur, habis nggak jelas mana-mana. Yang pasti, pokoknya kalau untuk urusan bisnis itu harus punya tabungan sendiri sih, nggak boleh dicampurin sama tabungan pribadi. Apalagi kayak tabungan hasil transferan suami ya, jangan digabung-gabung gitu. Jadi benar-benar bikin rekening sendiri, terus habis itu ya udah, jadi nanti kita bisa tahu sendiri cash flow si bisnisnya seperti apa. Ya yang pasti kayak harus bikin pembukuan, benar-benar kalau aku sih dulu ya belum ngerti yang namanya teknologi Excel dan sebagainya, itu benar-benar pakai buku debit kredit, apapun pengeluaran pemasukannya itu aku catetin seperti itu gitu. Dan apalagi zaman sekarang ya kan, kalau menurut aku tuh kayak kita perlu banget punya semacam dana darurat, perlu punya kayak tabungan. Kenapa kayak nggak tahu ya, banyak banget aku setelah menjalani komunitas dan berbisnis ini tuh ngerasain gitu loh, kayak banyak orang yang terdampak akibat pandemi, terus mereka kayak nggak punya pegangan tabungan, nggak punya pemasukan tambahan gitu ya, atau kayak side hustle kayak gitu. Jadi akhirnya mereka kayak bingung sendiri, aku harus gimana gitu. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman mau membangun usaha, jangan pernah menyatukan sama rekening pribadi. Alangkah baiknya bikin rekening sendiri dulu gitu. Oke, thank you buat teman-teman yang nanya. Tadi udah 2 ya berarti ya. Nanti buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut, tenang, kalau teman-teman gabung di Perempuan Berbisnis itu bisa tanya apapun ya di sini ya, nanti aman. Oke, teman-teman, sesi Kak Gina hari ini udah dulu, tapi aku pengen foto dulu nih ya sama Kak Gina nih, mumpung masih ada bocahnya ya kan. Teman-teman yang aku harus keluar setelah ini, nggak boleh ikutan lagi. Jangan. Oke. Yuk kita foto dulu yuk teman-teman yuk, mumpung masih ceria gitu kan. Coba ya, semuanya difoto dulu. Kalau yang bisa on cam aku tungguin ya teman-teman ya. Oke. Ini ada 4 lembar ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, lembar kedua. Ngapain selama ini? Udah setahun seperti itu. Ya. Wow, ini masih ada yang di waiting room loh. Oke. Lembar ketiga dan lembar keempat. Oke. Nah, teman-teman, kita jadi ada 2 sesi teman-teman hari ini. Buat teman-teman yang tertarik nih untuk lebih tahu lagi tentang Perempuan Berbisnis,
kita abis ini bakalan ada break, jadi kita bakalan ada break sebentar buat teman-teman yang mau ke kamar mandi atau mau teman-teman mau ambil pensil, pulpen, kertas, monggo sekitar 5 menit sambil aku play video. Buat teman-teman yang oke cukup sampai di sini boleh leave Zoom-nya, tapi buat teman-teman yang mau lebih tahu lagi tentang apa sih yang dilakukan sama perempuan berbisnis bisa stay ya. Sebentar ya, sambil aku share video, aku ada video bagus banget sambil menunggu teman-teman yang lain. Dari Kanana, which is Najwa Shihab. Menurut aku itu bagus banget buat perempuan untuk tahu ya, ntar. Share screen. Oke. Ini udah kelihatan ya, iniku ya. Aku screenin deh. Terus. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki. Tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan, akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya.
Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran. Oke, nah itu dia sharingnya dari Mbak Nana, bagus banget teman-teman. Jadi emang sebenarnya itu salah satunya visi misinya perempuan berbisnis juga, supaya kita bisa kayak gandengan tangan nih ya, daripada saling menyinyir satu sama lain, lebih baik gandengan untuk saling bantu, untuk bersinergi, untuk kita bisa bantu satu sama lain. Oke? Nah teman-teman mulai masuk ke materi. Kak, videonya boleh di-share nggak? Soalnya mau listen. Iya, nanti aman teman-teman, nanti kita share ya. Oke, kita masuk ke materi, nggak materi sih, cerita-cerita hari ini gitu ya. Jadi ngapain sih di perempuan berbisnis, terus kenapa? Apa sih goalnya perempuan berbisnis ini teman-teman? Oke, ini udah kelihatan ya slide aku ya. Oke, jadi berdasarkan fakta yang tadi, keresahan aku, keresahan Kak Gina, dan keresahan semua tim di komunitas perempuan berbisnis, kayak kita tuh pengen banget makanya bantu untuk perempuan-perempuan yang di komunitas kita untuk bisa berdaya walaupun dari rumah. Makanya semua sistemnya kita bikin dari rumah gitu ya, online, Zoom, segala macam. Dari teman-teman mau yang tinggal di Papua, di Kalimantan, di Makassar bisa sama dapat kesempatan yang sama gitu ya. Terus juga karena kan kita juga tahu ya, karena perempuan tuh harus ada anak ya kan, biasanya tuh keresahannya nggak bisa jauh dari anak kalau kerja, makanya kalau bisa di rumah kenapa enggak gitu. Terus juga nomor 2 nih menurut aku yang paling penting banget teman-teman pernah dengar nggak sih quotes ya, kalau teman-teman pengen punya keluarga yang bahagia itu dimulai dari ibu yang bahagia. Nah jadi kita pengen banget nih perempuan-perempuan di komunitas perempuan berbisnis ini supaya bahagia. Nah bahagia tuh banyak cara ya teman-teman ya, bisa dari menyalurkan passion-nya, menyalurkan skill-nya, terus kayak bertemu orang banyak, itu kan bikin kita bahagia. Banyak banget case-nya nih, aku yakin pada relate nih di pandemi ini, yang kayak suaminya pada WFH, terus kita juga di rumah ngurus anak, terus yang ada berantem mulu karena kita kayak nggak ada lawan main nih di rumah kan, selain berantem sama suami gitu ya, karena nggak ada yang dikerjain yang lain gitu. Nah itu banyak banget ternyata terjadi. Jadi supaya apa ya, bikin perempuan lebih bahagia ternyata ya menyalurkan apa ya, passion-nya, kesukaannya akan sesuatu, which is salah satunya nih di bisnis ternyata bisa gitu ya. Terus juga ya tadi ya teman-teman bilang menambah partner, kita tuh pengen membuat teman-teman di sini pandemi bukannya kekurangan temen, bukannya aduh aku sendirian, aku nggak ngerti. Dulu kayak aku bingung mau mulai dari mana, karena aku nggak ada lingkunganku yang pebisnis, misalnya kayak gitu kan. Nah tenang, ini karena komunitasnya udah kita sediain, teman-teman mau cari pebisnis di bidang manapun, itu benar-benar bisa akses gitu ya, karena kita udah lumayan banyak gitu ya timnya. Dan yang terakhir, kita mau sharing pengalaman. Kenapa sih ilmu dan pengalaman itu nomor 1 di bisnis? Kayak tadi Kak Gina, di bisnis pertamanya, setelah dia udah ngejalanin kalau one man show itu capek gitu ya, sehingga bisnis keduanya dia nggak mau ngulangin hal yang sama gitu ya, makanya di bisnis keduanya dia berpartner. Nah, itu bakalan kita ketahui kalau kita udah ngerasain yang pertama dong, ada pengalaman, ada experience-nya. Nah, tapi nggak mungkin kita semua harus ngejalanin dulu tuh sakit-sakitnya untuk tahu dapat pelajaran itu. Makanya adanya komunitas teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari masing-masing kegagalan. Jadi kita bukan yang merendahkan kegagalan, malah kita sharing supaya teman-teman yang lain tuh tidak melakukan kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesulitan yang sama. Nggak harus melalui kesulitan yang sama, tapi bisa mencapai kesuksesan bareng-bareng. Jadi sebenarnya itu kenapa dibuatlah si wadah perempuan berbisnis ini gitu. Apalagi biasanya banyak orang yang mau mulai bisnis, kendalanya banyak kan, terutama modal gitu. Sementara di sini tadi dibilangin nggak mahal gitu kalau di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bisnis nih, kita coba bandingin ya ke sekolah bisnis. Nih aku mau belajar bisnis, aku sekolah bisnis deh gitu ya.
Selain mahal, of course waktunya nggak bisa fleksibel, teman-teman. Itu benar-benar tiap hari ada jadwalnya, kita harus dedicated gitu ya untuk kerjain. Ibu-ibu nggak akan mungkin punya waktu kan. Nah, terus kalau teman-teman bisa sendiri, oke, boleh ya. Cuman ya pasti resiko gagalnya lebih tinggi. Kayak tadi yang aku bisa cerita gitu ya, 90% di bisnis tahun pertama tuh gagal. Karena ya kita rata-rata one man show, ngurusin dari produksi, marketing, pajak, biaya sewa, operasional, dan modalnya juga mahal banget. Teman-teman mau jualan mie ayam aja, gerobaknya aja itu loh 5 juta, teman-teman. Itu belum sama mie ayamnya ya, baru gerobaknya doang. Jadi kayak apa ya, mahal lah cenderungnya gitu ya. Jadi kebanyakan orang biasanya terkendala. Terus kalau orang yang udah lebih punya uang nih, misalnya biasanya kan, oke, aku nggak mau ngurusin sistem, aku pengen beli franchise aja deh gitu ya, biar sistemnya udah ada, aku tinggal jalanin gitu. Betul sih, lebih gampang, itu aku setuju. Cuman of course modalnya akan lebih besar teman-teman, karena ya untuk franchise tuh bahkan yang di depan Indomaret kayaknya 20 jutaan ya. Terus yang di apa, yang kalau jangan nanya yang KFC gitu-gitu ya, itu udah MM-an ya teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman dengerin juga penawaran profitnya itu dia nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi kayak apa ya, sebenarnya itu bisa kita kerjain maksimal di bidang bisnis lain gitu loh dibanding kita franchise. Dan kalau kita gagal, inget duitnya nggak balik teman-teman. Karena ini tuh sebagai fee franchise, nggak ada asetnya. Nggak ada nih kita beli fee franchise KFC 4M. Nggak ada nih kita dapat aset 4M gitu, dapat rumahnya. Nggak. Bener-bener ini fee franchise-nya aja gitu ya teman-teman. Nah, berdasarkan ini makanya kita bangun perempuan berbisnis. Karena bayangin ya dengan komunitas kita yang beda-beda, beda-beda background, dengan experience yang beda-beda, kemampuan finansial beda-beda, dan network yang beda-beda, di saat kita bersinergi, kita bisa kerjasama, oke, aku kurangnya di sini, aku partneran sama kamu deh, kamu lebihnya di mana, jadi kita bisa jalan bareng gitu ya. Dan kita bisa bikin, misalnya nih di sini ada 66 orang, jadinya bisa punya kesempatan yang sama, karena kita ada di komunitas yang sama gitu ya, yang mendulang bareng. Nah, tadi misinya perempuan berbisnis kan kita pengennya berdaya ya. Jadi pengennya nggak cuma pinter doang, tapi pengennya ya udah praktek juga gitu ya. Biar nggak cuma teori tapi ada prakteknya nih. Makanya kita pilihin lah perusahaan yang udah kita riset nih, memudahkan teman-teman, bikin teman-teman bisa ngerjain bisnisnya tuh dengan mudah, sama-sama mudahnya gitu teman-teman. Nah, kita bekerja sama AFC ini. Mungkin aku sedikit jelasin tentang AFC-nya teman-teman. Kenapa sih kita pilih AFC dibanding kenapa nggak perusahaan lain aja gitu ya? Nah, karena ini pertama AFC ini dia perusahaan yang sudah besar banget teman-teman. Dia dari Jepang, dia udah 50 tahun lebih perusahaannya, dan dia tuh udah di mana-mana. Jadi di Singapura, di Hong Kong, di Korea, di Cina gitu ya. Terus kenapa sih teman-teman di sini lebih mudah AFC? Karena nih teman-teman kalau aku bandingin, misalnya teman-teman nih ada yang mau berbisnis fashion nih kayak aku gitu ya. Mohon maaf untuk kayak kita riset dulu produk kan, kain mana sih, jenisnya beda-beda, terus marketingnya di gimana, produksinya gimana, tukang JT gimana, pajak gimana, itu kan susah ya teman-teman. Tapi di AFC ini kita fokus lebih enak, kita lebih fokus ke marketingnya aja gitu ya. Jadi ini bikin teman-teman dengan apa ya, kerjaan yang nggak lebih banyak, tapi pendapatannya lebih sama gitu ya dibanding teman-teman yang bisnis konvensional gitu ya. Nah, terus kenapa aku ceritain kalau marketing tuh jadi kuncinya apa sih biar kita jalan gitu ya marketingnya, tadi ada yang nanya kayak gitu kan. Nah, ya di sini kita kuncinya adalah teman-teman, makanya kita nggak usah pikirin produk yang lain. Jadi AFC ini udah risetin produk-produk yang udah paten. Jadi kayak misalnya kita sharing nih ke teman-teman kita, ya udah itu tuh udah kayak apa ya, udah dapat paten tuh udah melalui serangkaian uji klinis, udah dites ke sekian banyak orang dengan hasil yang sama. Jadi kita tinggal sharing aja manfaatnya. Paten itu susah banget didapetin teman-teman, kayak contohnya paten paracetamol itu untuk nurunin panas. Nah ini sama gitu, ini susah didapetin. Jadi biarinlah tim AFC pabrik-pabriknya yang ngurusin itu ya, kita cuman marketingin aja. Nah terus kan kalau marketing kuncinya juga di knowledge dong. Kayak aku nih, begitu aku mau ngejalanin fashion, aku mesti tahu dulu nih jenis kain-kain tuh apa sih, atau enggak masarinnya kemana aja sih retailnya. Nah karena ini perusahaan farmasi, di sini kita udah partneran sama hampir 3.000 dokter, teman-teman, yang mana kita bisa tanya apapun, termasuk Kak Gina juga dokter, dan banyak banget teman-teman kita tadi juga ada dokter di sini, untuk kita sharing, oke ini bagusnya gimana sih, segala macam gimana. Karena dengan knowledge itu bikin kita lebih mudah tuh ngejalanin bisnisnya. Apalagi produknya juga udah terdaftar di MIMS. Nih, ini MIMS tuh kayak kitabnya para dokter untuk referensiin produk kesehatan. Jadi ibaratnya dari segi produk udah legit, perusahaan udah legit, mentor juga udah jelas gitu ya. Terus apalagi yang kita dapat,
Nah, ini teman-teman yang tadi pembukuan gimana, ngitung-ngitung keuntungan gimana, teman-teman tenang. Di sini udah ada support systemnya, kita udah ada apps-nya bahkan, udah ada website resminya juga. Setiap profit kita tiap hari yang tadi kayak di-sharingin sama Kak Gina, itu udah dihitungin sama sistem. Jadi nggak perlu takut kecampur karena kita juga ada dompet AFC sendiri. Jadi kayak kita udah terpisah semuanya, jelas nih hari ini kita penjualan berapa, dapat profitnya berapa, segala macam. Jadi kayak udah ada sistemnya semua. Dan kabar baiknya tadi kalau dibanding semua bisnis yang udah mahal-mahal tadi, di kita tuh jauh lebih murah. Kayak per bulan tuh bisa 150 ribuan, yang mana kalau teman-teman diganti sama duit jajan kayaknya hampir sama ya sebulan gitu ya, 1,7 juta nih buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mahal nih 1,7 juta, tenang, sebenarnya ini adalah kita free juga produk senilai yang sama. Jadi sebenarnya ikut komunitas perempuan berbisnis ini gratis. Sisanya untuk apa? Untuk modal kalian yang mana nanti produknya juga kalian bisa jualin lagi. Begitu produknya kalian jual ya udah, kalian balik modal cepat langsung. Jadi menurut aku ini sangat-sangat affordable dibanding yang tadi itu kita dapat komunitasnya, kita dapat prakteknya, kita dapat mentornya juga gitu ya. Nah, sekarang lagi ada promo teman-teman. Jadi kayak untuk 10 orang pertama nih dari 66 ini yang kayak bergabung sama perempuan berbisnis, kita bakalan kasih free service charge. Jadi kayak di sini tuh kan kita bisa cicilan nih sampai 12 bulan. Jadi per bulannya 150 ribu. Biasanya tuh dia ada biaya layanan tuh Tokopedia kan. Nah, itu kita bisa reimburse tuh. Jadi bener-bener 150 ribu per bulan gitu ya, nggak pakai tambah-tambahan apa, dan menurut aku ini worth it banget sih untuk kalau teman-teman mau mulai belajar bisnis gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku. Nah, teman-teman kira-kira dari tadi yang kita ceritain, ada yang mau ditanyakan tentang perempuan berbisnis, teman-teman? Anak-anak minta boci dengan senang hati, nggak apa-apa. Oke, aku stop dulu ya.